Dan ketika kita rilis, yang terjadi bisa jadi by the time trennya udah berubah. Karena Indonesia secepat itu perubahan trennya. Kalau misalnya kita ingat beberapa bulan lalu pada saat Tulus Tulus baru ngeluarin albumnya dia yang terakhir, saat dia ngeluarin album kayaknya semua orang tergila-gila dengerin Tulus, hati-hati di jalan bener-bener gak karu-karuan, semuanya itu doang gitu kan, berminggu-minggu. Tapi 2 bulan 3 bulan kemudian, udah berubah lagi. Berarti ini jadi penasaran juga ya, apa yang akhirnya menjadi tolok ukur kesuksesan seorang musisi? Apakah piala yang didapatkan, atau kalau tadi mengejar komersial itu kan pasti ada. Lalu apa yang dilihat? Dari segi fansnya kah yang berbondong-bondong banyak, atau seperti apa yang akhirnya dilihat? Oke, this is a little bit tricky on my side karena gini, pasti kalau kita bicara dari kacamata company, kacamata perusahaan, kacamata label gitu ya, obviously ujung-ujungnya adalah market share dan profit and loss, ya kan. Tapi kalau kita deep dive deeper, kadang dalam waktu 1-2 tahun mungkin artis belum tentu secara investasinya return, ya kan. Karena dari sisi label kita we believe in the artist, we invest permodalannya, bikin albumnya, bikin materi video klipnya, promosinya, dan lain sebagainya. Mungkin di tahun pertama, tahun kedua kita masih rugi. Tapi di titik tahun kedua akhirnya kita mulai melihat ada pergerakan naik, mulai ada misalnya ada request untuk performance, atau misalnya streamingnya terjadi peningkatan, dan lain sebagainya. Di titik itulah kita akhirnya ngelihat, oh this is where our investment is gonna get return. Gitu. Sehingga tolak ukur kesuksesan kalau dilihat dari kacamata company, ya layaknya kita ngomongin bisnis, pasti sudah bicaranya ROI dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara dari kacamata artis, buat gue at least personally, setiap kali gue ngobrol sama artis, barometernya gue ke mereka bukan bukan ngomongin soal revenue, bukan ngomongin soal ROI dan lain sebagainya, karena itu tadi mungkin gue perlu waktu 2 tahun 3 tahun untuk bisa mecahin dia. Mungkin juga kayak emang kalau lagi rezekinya baru single pertama udah pecah gak karu-karuan, rezekinya dia juga gitu, kita nggak pernah tahu garis tangan kalau itu kan. Tapi gue selalu menekankan ke artis-artis gue adalah gue akan bilang kalian sukses, kalian berhasil ketika with us you grow as a musician. Ketika, dan it's every single step all the way. Misalnya ada musisi yang dulu belum bergabung dengan kita, dia hanya mampu rilis 1-2 lagu setahun. Setelah bergabung dengan kita, ternyata dia bisa berkarya secara konsisten, menghasilkan 10 lagu setahun. Itu sebuah progres buat gue. Karena pada akhirnya dari kacamata A&R, gue setengah kaki ke kantor berbicaranya ROI dan investasi return on earning, setengah kaki gue ke artis yang berbicaranya secara emosional, we believe in you and we want you to grow. Gitu. Jadi every single growth itu adalah sebuah pencapaian tersendiri bagi kita seorang A&R. Memang berdiri di 2 kaki ya, menarik sekali. Dan dua-duanya emang harus penting untuk di maintenance ya. Oke, kalau misalnya ngelihat juga tentang potensi musisi-musisi kita nih, bagaimana potensi mereka di pasar global dari sudut pandang KBRI? Aku ngelihatnya gini sih, this is not something yang aku bicarakan di luar data atau bagaimana. Aku benar-benar bisa kasih pembuktiannya kalau ini. Jadi kita punya salah satu artis kita, Paul Partohap. Mungkin nggak banyak yang tahu, ataupun banyak yang tahu karena emang dia viral belakangan ini, atau memang lagunya dia yang biasa I Love You juga pecah gede juga gitu. Tapi little do the people know, Paul Partohap itu ternyata punya massive streams yang terjadi di US market sebenarnya. Gitu, dan kita tahu kenapa, karena ya gue di reach out sama tim US, mereka kasih tahu ini ada katalog dari Indonesia, Paul Partohap, yang pas kita cek ternyata katalognya punya Warner Indonesia, can we do something about it? Gitu. Sehingga menjawab pertanyaan lo tadi, bisa nggak sih sebenarnya kita sukses di kancah internasional? Sangat amat mungkin bisa, gitu. Bukan nggak bisa, kita sangat amat bisa kok. Gitu. Cuman problematikanya kita itu tadi, musisi kita sangat amat banyak, ya kan? Sehingga the chances to actually going out there is not as easy in terms of competition, gitu. Makanya buat gue yang terpenting adalah kayak
don't stop trying, cobain aja terus, you never know when you hit it gitu. Yang penting make sure semua karya yang emang dirilis adalah karya yang bagus, bukan sekedar ngasal lu bikin habis itu lu keluarin. Kalau cuma ngasal juga ya udah, everybody can do that gitu kan. Oke, kalau kita lihat juga perspektif zaman sekarang, sebuah single itu gampang terkenal karena ada media streaming dan lain-lain. Tapi ini yang menarik mungkin untuk teman-teman insan radio. Apakah sebenarnya musisi-musisi ini masih bisa besar lagu-lagunya oleh radio? Bagaimana sih sebenarnya sekarang peranan radio itu sendiri kalau pengamatan Kak Bari? Menurut gue kalau orang udah bilang radio hari ini nggak penting tuh hipokrit. Karena in reality-nya there's always an art by itself and a joy by itself when you listen to your song being played in radio. Gitu. Gue tidak memungkiri realitanya gini, artis-artis kita sebagian besar mereka adalah Gen Z yang masih pada muda-muda. Mungkin mereka bukan generation radio, mungkin ya. Tapi ketika lagunya mereka kita rilis, having certain success in social media and streaming platform, dan kemudian lari ke radio, diputar gitu di radio A, di radio B. Mereka tuh always get excited gitu, kayak anjir lagu gue diputar di radio, oh my god lagu gue diputar di radio, anjir mimpi apa gue lagu gue diputar di radio. Cause for them, most of them itu adalah the first time mereka diputar di radio. Dan mereka tahu itu bukan dari mereka yang dengerin atau gimana, rata-rata fansnya mereka ada yang lagi di mobil, lagi apa, dengerin radio, story, nge-tag gitu kan. Sehingga ketika dibilang radio udah nggak lagi punya peranan, no, that's pretty hypocrite. Karena buat gue kayak there's still sentimental value over it. Dan kemudian dari sisi cakupan, as we know, negara kita juga sebenarnya secara archipelago dan secara infrastruktur teknologi komunikasinya kan, infrastruktur komunikasi IT-nya belum secanggih itu kan. Sehingga ada daerah-daerah yang mungkin secara kualitas signal nggak akan optimal gitu untuk kita hanya mengandalkan online radio atau kita hanya mengandalkan online streaming platform untuk mendengarkan lagu. Jadi radio masih play very crucial and important role sebenarnya in my opinion untuk membuat orang tahu akan adanya sebuah lagu. Ada sebuah lagu baru, ada rilisan lagu siapa, ada siapa yang lagi jalan, siapa yang lagi naik, itu radio masih penting. Ya, malah saling support sekarang ya, konvergensi media. Oke, Kak Bari, mungkin sedikit ini dari Kak Bari sebagai closing statement juga. Wow, sudah di akhir aja kita ya. Nah, kita kan tahu nih di luar sana seperti Kak Bari bilang, banyak musisi-musisi di Indonesia dengan beragam, tapi takut untuk mencoba. Tadi satu udah dibilang ya, terus aja mencoba. Selain itu ada nggak sih tips lainnya nih untuk mereka di luar sana agar bisa berkembang seperti nanti bergabung di label Warner Music kan? Silakan Kak. Kalau dari gue lebih ke gini, the same message that I always said to most of my musician friends and my colleagues gitu, ataupun mereka-mereka yang baru mulai journey-nya mereka. Karyanya lo itu tidak diukur dari numbers. Karyanya, ya unfortunately generasi Gen Z adalah generasi yang sangat tanpa numbers kan, mikirin followers gue, engagement rate gue, lagu gue di stream berapa kali gitu, sangat berpengaruh buat mentalinya mereka gitu, kayak that vibe itu ada. Tapi buat gue selalu menekankan ke mereka, look, numbers is important, tapi numbers bukan segalanya, ya kan. Yang penting adalah gimana lo, if you want to become a professional musician, you need to have that professional mentality, di mana ya menjadi musisi profesional berarti lo hidup dan berkarir dari musik. Means jangan pernah berhenti berkarya. There's always a better song. Hari ini lo nulis lagu mungkin caur, the next song mungkin caur, mungkin lagu ketiga, empat, kelima lo lagu hits, lo nggak pernah tahu. Gitu. So don't stop believing in your your art. Open your ears to listen to criticisms, inputs, dan bahkan mendengarkan lebih banyak referensi lagi sehingga lu berkembang sebagai musisi. Dan again, don't get stuck in complacency. Jangan cepat puas hanya dengan kayak, wah ini lagu gue udah bagus kayak gini. Enggak, lo akan selalu bisa nulis lagu yang lebih bagus lagi dari ini. Gitu. Itu sih. Berarti tidak pernah berhenti untuk men-challenge diri sendiri ya, Kak Bari. Thank you banget Kak Bari, obrolannya luar biasa dan memberikan perspektif atau bahkan pemahaman baru untuk Sobat Antara di luar sana yang mungkin ingin berkecimpung sebagai seorang musisi, penyanyi. Kita tidak tahu rezeki orang nanti seperti apa. Intinya jangan pernah berpuas, jangan pernah berhenti mencoba. Dan sampai bertemu lagi di episode lainnya di Podcast Antara.